Salam saudara, senang sekali bisa menyapa saudara pada hari ini. Hari ini saya berbicara di part yang keempat ini adalah tanggung jawab suami terhadap istri. Ya. Seorang pria suatu saat akan menjadi suami. Dan selanjutnya dia akan menjadi kepala rumah tangga. Dan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga, seorang suami tidak bertindak sembarangan atau sembrono. Ia harus berhati-hati dan menjadi teladan ya bagi istrinya maupun kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi seorang suami memiliki rasa bertanggung jawab kepada pasangannya. Seorang suami harus mengerti tanggung jawabnya sebagai ayah dalam keluarga Kristen atau dalam keluarga bahagia. Seorang suami harus juga bertanggung jawab terhadap istri. Nah, apa saja tanggung jawab suami terhadap istrinya? Yang pertama adalah menghormati istrinya. Saya akan baca ayat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Seorang suami memiliki tanggung jawab. Dia harus menghormati istrinya. Mungkin kita berkata, berarti saya sembah-sembah istri saya. Bukan. Bukan. Tetapi menghormati dia di sini adalah sebagai teman pewaris dari kasih karunia itu. Berarti menghormati di sini bukan memperlakukan dia seenak kita. Ya, harus kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hormati berarti kita menghargai dia, kita tidak seenak kita merendahkan dia, kasar kepadanya, memperlakukan tidak senonoh kepada istri kita. Banyak itu suami-suami memperlakukan istrinya tidak senonoh. Dia jadikan istrinya seperti babu di rumah. Ya, tidak boleh, harus kita hormati dia. Makanya nanti saudara dikasihi Tuhan, ya, yang kedua apa saja tanggung jawab suami, yaitu mengasihi dan berkorban buat istrinya. Ya, berarti di sini seorang suami harus mengasihi. Berarti kalau mengasihi di sini, saya akan baca di dalam Efesus 5:28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Coba, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Seorang suami harus dia kasih istrinya seperti tubuhnya sendiri. Suami nggak pernah dulu dia sakiti dirinya. Suami lo tidak pernah ya cacah tubuhnya. Suami lo tidak pernah pukul-pukul dirinya, dia tonjol dirinya. Nah, begitu juga seorang suami memperlakukan kepada istrinya. Kalau dia mengasihi dirinya, berarti begitu juga dia perlakukan kepada istrinya. Dia tidak boleh kasar kepada istrinya, dia tidak boleh memukul istrinya, dia tidak boleh menghina istrinya, dia tidak boleh merendahkan istrinya. Dia harus memperlakukan seperti dirinya sendiri. Makanya mengasihi dan berkorban buat istri, Efesus 5:25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Harus juga kita rela berkorban. Karena Yesus berkorban buat jemaatnya. Nah, seorang suami juga harus berkorban buat istrinya. Korban apa? Kadang-kadang korban perasaan, korban gengsi, saudaraku dikasihi Tuhan. Korban image juga harus itu. Ya, kadang-kadang kita seorang suami, oh kamu nggak tahu bahwa saya suami, saya kepala rumah tangga di rumah ini, kau saya yang cari nafkah, saya semua, coba kalau saya nggak baik, lah siapa yang ngomong begitu? Kamu sendiri. Ya, nah dalam hal ini haruslah seorang suami memiliki tanggung jawab itu mengasihi dan berkorban buat istrinya. Yang ketiga, apa tanggung jawab suami?
tidak mempermalukan istrinya. Nah, ini tanggung jawab juga seorang suami. Jangan mempermalukan istrimu. Saya akan baca di dalam Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Coba. Yusuf loh. Dia tidak mempermalukan Maria. Kenapa? Karena ada ketulusan. Kadang-kadang banyak suami mempermalukan istrinya. Banyak suami berlaku kasar sama istrinya. Banyak suami ngomong sama istrinya, kamu tidak bisa hidup, saya ceraikan kamu. Itu memperlakukan suami, mempermalukan istri. Coba kamu enggak menikmati yang enak seperti begini kalau enggak ada saya, kalau saya tidak nikah kepadamu. Coba kalau enggak begini, coba kalau enggak begini. Itu kan mempermalukan istri, saudara kasih Tuhan. Tapi saya percaya hari ini yang akan menonton YouTube saya ini adalah suami-suami yang tidak mempermalukan istrinya. Amin, Pak. Pak, amin, Pak. Iya kan? Pasti tidak mau mempermalukan istrimu di depan umum. Jangan kalau kita lihat di televisi, bahkan di medsos, dia pukuli istrinya di depan umum, dia telanjangin istrinya di depan umum. Itu saya mau katakan itu sadis. Sadis. Tidak diajarin oleh Tuhan kita seperti begitu. Apalagi kita sudah mengerti kebenaran. Tapi hari ini saya sangat percaya supaya kita mendapatkan keluarga bahagia, seorang suami tidak mempermalukan istrinya. Yang terakhir, apa tanggung jawab suami dalam keluarga bahagia? Ya, memberikan pengetahuan. Seorang suami harus memberikan pengetahuan, mengajari, memberitahukan yang baik kepada istrinya. Maka yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Berarti dalam hal ini, suami tidak boleh masa bodoh kepada istrinya. Dia harus mendidik istrinya. Dia harus mengajari istrinya. Dia harus mengarahkan istrinya. Dia harus membimbing istrinya, saudara dikasihi Tuhan. Yaitu dia memberikan pengetahuan-pengetahuan. Tapi saya percaya, walaupun kita berada di zaman teknologi ini, walaupun kita berada di zaman now ini, saya sangat percaya suami tidak bosan-bosan memberikan pengetahuan kepada istrinya, sehingga istrinya juga tidak tidak vakum, sehingga dia boleh mengerti, oh ini yang terjadi. Ini saya percaya kalau kita mengerjakan hal ini, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga bahagia, dan rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena suami mengerti tanggung jawabnya kepada istrinya. Tuhan Yesus memberkati.